Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa yang berjudul 3 tulah pertama. Langkah baiknya sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami datang kembali ke hadirat Tuhan untuk mempelajari dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, yang dimana pada saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari akan firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami, berikanlah kepada kami kebijaksanaan agar kami dapat memahami akan firman Tuhan. Inilah pengharapan kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Pelajaran kemarin hari Senin kita sudah mempelajari bagaimana kerasnya hati daripada Firaun. Padahal Tuhan sudah memberikan atau menunjukkan kuasanya kepada Firaun, tetapi terang yang diberikan oleh Tuhan kepada Firaun selalu ditolak oleh Firaun itu. Dan disinilah kita akan melihat Tuhan kembali menunjukkan kuasanya melalui tiga tulah pertama. Jadi pelajaran hari ini diambil dari Keluaran 7:14 dan juga Keluaran 8 ayat 19. Di sini dikatakan 10 tulah di Mesir tidak ditujukan kepada rakyat Mesir, tetapi kepada dewa-dewi mereka. Setiap tulah menimpa setidaknya satu dari mereka. 3 tulah pertama, yaitu yang pertama adalah air menjadi darah, dan yang kedua katak memenuhi negeri, dan yang ketiga adalah kutu atau nyamuk ataupun agasan. Kalau kita melihat ataupun kalau kita menganalisis daripada ketiga tulah ini, tulah air menjadi darah di dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai yang ke-24, di sini memperlihatkan bahwa dewa air mereka terbukti tidak berdaya. Air yang harusnya menjadi sumber hidup malah menjadi simbol kematian. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang sejati, yang dimana juga Allah yang memberikan kehidupan. Jadi ini adalah serangan langsung terhadap dewa Hapi atau disebut dengan dewa Sungai Nil. Dan dampak daripada tulah air menjadi darah ini adalah orang Mesir tidak bisa minum dan bahkan harus menggali di tepi sungai untuk mencari air. Namun kita melihat kembali bahwa Firaun tetap mengeraskan hati bahkan ketika bangsa tersebut menderita. Yang kedua adalah tulah katak di dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Yang dimana katak keluar dari sungai Nil dan menyerbu rumah, tempat tidur, dapur, dan semua tempat. Tulah ini menyerang Dewi Heket yang berbentuk katak dan melambangkan kesuburan dan kelahiran. Kemudian dewa yang mereka sembah menjadi menjijikan bagi mereka. Disinilah Firaun meminta doa dari Musa agar katak ini disingkirkan, tetapi kembali mengeraskan hatinya setelah tulah itu berhenti. Di sini Tuhan kembali lagi menunjukkan kuasanya atas makhluk hidup dan bagaimana penyembahan berhala membawa kekacauan dan tidak membawa kehidupan. Tulah yang ketiga adalah tulah kutu atau serangga dari debu tanah. Diambil dari Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Di mana serangga muncul dari debu tanah, menyerang manusia dan binatang. Bahkan para ahli sihir pun tidak mampu meniru tulah ini.
dan akhirnya mengakui inilah tangan Allah. Ini merupakan serangan terhadap dewa Geb atau dewa bumi. Namun kembali kita melihat Firaun tetap mengeraskan hatinya. Walaupun penasihat dari Firaun telah mengakui kuasa Tuhan. Tuhan kembali menunjukkan bahwa dari debu tanah pun ia berkuasa menciptakan kehidupan dan malapetaka, yang dimana itu tidak bisa ditiru oleh manusia. Di dalam tulisan Nyonya Ellen G. White, beliau mengomentari bahwa tulah-tulah ini, tulah-tulah itu satu demi satu diarahkan terhadap berhala-berhala Mesir dan terhadap kuasa dewa-dewanya, agar orang Mesir dapat mengetahui bahwa Allah yang hidup, Maha Kuasa, adalah lebih besar dari segala dewa-dewa yang mereka sembah. Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya tidak hanya demi membebaskan umatnya, tetapi juga untuk meyakinkan orang Mesir akan kekosongan ilah-ilah mereka, dan untuk memberikan kesaksian bahwa hanya Allah Israel yang patut disembah. Coba kalau kita bayangkan betapa kerasnya hati Firaun, yang dimana Firaun melakukan penolakan berulang-ulang kali. Bahkan 3 tulah pertama Tuhan telah berikan, namun Firaun tetap mengeraskan hatinya. Lalu apa pelajaran yang boleh kita petik dari penolakan terus-menerus terhadap bisikan Tuhan? Pelajaran dari penolakan Firaun terhadap bisikan Tuhan yang pertama adalah penolakan berulang melemahkan sensitivitas hati, di mana Firaun berulang kali mengeraskan hati, menolak perintah dan peringatan akan Tuhan melalui Musa. Akibatnya hati menjadi semakin keras. Ini mengajarkan kita bahwa setiap penolakan terhadap suara Roh Kudus menumpulkan hati nurani, menumpulkan hati nurani dan membuat seorang semakin jauh daripada pertobatan sejati. Yang kedua, ketegaran hati membawa kepada kebinasaan. Karena terus-menerus mengeraskan hati, Firaun dan bangsanya akhirnya mengalami kehancuran besar. Ini memperingatkan kepada kita bahwa penolakan terhadap Tuhan bukan hanya tidak menguntungkan secara rohani, tetapi juga bisa membawa bencana dalam hidup sekarang dan kekekalan. Yang terakhir, setiap panggilan Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Sebenarnya Firaun diberikan banyak sekali kesempatan untuk melakukan pertobatan, tetapi Firaun tidak mau. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Tuhan penuh kasih. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi kesempatan itu tidak selalu ada selamanya. Kutipan dari Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa setiap penolakan terhadap Roh Allah adalah satu langkah menuju kekerasan hati. Setiap kali seseorang menolak untuk mendengarkan suara kebenaran, ia lebih mudah menolak pada waktu berikutnya. Dan demikian ia terus-menerus memadamkan terang daripada Roh Kudus. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari Selasa ini adalah penolakan terhadap bisikan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang sepele, seperti Firaun. Penolakan yang terus-menerus akan menyebabkan hati menjadi keras, membuat seseorang tidak lagi peka terhadap suara Tuhan, hingga akhirnya pintu pertobatan atau pintu kasihan itu tertutup. Bagi kita yang masih diberikan nafas kehidupan, itu adalah salah satu contoh kecil yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana menandakan bahwa masih ada kesempatan kita untuk melakukan
pertobatan sejati. Jangan sampai kita seperti Firaun, yang dimana Tuhan telah menunjukkan kuasanya melalui perjalanan hidupnya Firaun, melalui kisah-kisahnya, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dan semoga pelajaran pada hari Selasa ini boleh menguatkan iman kita, boleh merendahkan hati kita jauh lebih dalam, agar kita dapat atau menerima suara daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.